Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Hadratul asatidz, hadratul masyayikh, muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus guru kita Fadilatul Allah Ustaz Muhammad Nur, Ketua Masjid, Ketua Musalla Madinah Bapak Iskandar, Bapak Faisal, seperti Bapak Haji Widodo, Sarjana Hukum, dan para orang tua yang lain, Bapak Zainuri dan yang lain, jemaah musalla Al-Madinah yang dimuliakan Allah. Semoga kita semuanya selalu dalam keberkahan dan dalam limpahan rahmat, dan Allah Ta'ala memberikan kita kesehatan. Allah amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah wal hadirat, sebelum kita dengarkan materi-materi yang bermanfaat dan tausiah di malam ini, saya ingin meluruskan jawaban malam ini. Cuplikan Becky berupa pelurusan jawaban yang tentang soal yang ditanyakan di malam Kamis yang lalu. Apakah hukum makmum yang kedapatan imamnya terlalu cepat dalam baca Fatihah sehingga dia ketinggalan dalam rukuk, ketinggalan juga dalam sujud? Seperti yang pernah disinggung di pembahasan cuplikan fikih yang lalu di majelis ini, bahwa kalau imam bacaannya cepat sekali, bacaan Fatihahnya cepat sekali, sehingga makmumnya jadi ketinggalan terus, dan makmumnya bacaannya normal, atau bahkan kalau si makmum bacaannya lambat, atau orang baru masuk Islam baca Fatihahnya lambat, atau lambat dengan sebab lain. Jadi bacaan Fatihah imam cepat, sedangkan makmum bacaannya normal atau bahkan lambat. Saya kira dengan begitu makmumnya ketinggalan ruku, ketinggalan sujud. Ini sikap makmum kalau mendapat imam bacaannya cepat sekali dalam Fatihahnya. Kata ulama, hukumnya itu seperti hukumnya makmum yang masbuk. Bagaimana maknanya makmum yang masbuk? Makmum yang masbuk berarti saat itu cukup si makmum ini baca Fatihah yang dia dapat. Kalau imam ruku, walaupun Fatihahnya belum selesai, ikuti imamnya ruku. Dengan begitu dia dapat rakaatnya imam. Jadi dengan begitu dia tak ketinggalan ruku apalagi sujud, karena hukumnya hukum masbuk. Kalau sama sekali bahkan kalau dia tidak baca yang sunnah, seperti baca doa iftitah, baca ulu. Jadi kalau kita dapetin imam kita itu cepat bacaan Fatihahnya, karena orang yang begini biasanya ditandai. Bahkan di masyarakat itu ketahuan fulan itu kalau jadi imam bacanya cepat, tadi tidak tahu. Kalau
langsung mulai baca Fatihah. Kalau Fatihahnya nggak keburu, dia keburu ruku si imam, ya sudah, karena hukumnya masbuk, maka Fatihahnya sisanya ditanggung sama imam. Begitu. Tapi kalau si makmum ini ngotot juga mau menyelesaikan Fatihahnya padahal imamnya sudah ruku, hukumnya kalau imam bangun kepalanya dari ruku, sami Allah liman hamidah, untuk mengerjakan i'tidal, maka rakaat itu nggak didapat. Ya, gara-gara si makmum mau nyelesain Fatihahnya imam, sehingga dia nggak bisa mengalami ruku bersama imam dengan tumaninahnya. Ya, selesai imamnya udah bangun dari ruku, dia nggak bisa ruku bersama imam plus Fatihahnya plus tumaninah. Kalau begitu, maka rakaat itu nggak didapat oleh si makmum, karena dia nggak dapetin rukuk bersama imam. Jadi kan nanti masih nambah satu rakaat setelah salamnya imam. Lalu yang kedua, dia mesti ikuti imamnya di mana imamnya bergerak. Kalau imamnya saat itu udah i'tidal dan mau sujud, dia nggak usah ruku, ikuti aja sujud, karena rakaat itu udah nggak dihitung. Ya, jadi saya ulang masalahnya biar nempel, karena ini mungkin kejadian bisa kita alami di sholat tarawih, khususnya kalau sebulan Ramadan. Kadang sebagian imam itu cepat kalau baca Fatihahnya. Jadi hukumnya kalau kita ngalami macam begini, imamnya cepat, maka kita menjadi makmum yang seperti masbuk. Hukumnya cukup langsung baca Fatihah, gak usah baca sunnah, gak usah baca a'udzu, apalagi baca Allahu Akbar kabira, langsung aja baca Fatihah ketika sudah takbir di belakang dia. Kemudian kalau Fatihahnya kita selesai, kemudian di rukuk, alhamdulillah. Ya, walaupun dia cepat bacanya, tapi kalau bacaan Fatihahnya kita nggak selesai, dan begitu umumnya karena bacaannya Fatihahnya terlalu cepat imam ini, maka nggak perlu teruskan bacaan Fatihah makmum ini, langsung ikuti aja imam rukuk. Tapi kalau si makmum malah terusin bacaan Fatihah ketika imamnya rukuk, lalu dia nggak rukuk bersama imam, nggak dapetin rukuk bersama imam plus tumaninahnya ketika rukuk, maka rakaat itu nggak dihitung buat makmum. Lalu apa? Gak usah rukuk si makmum, ikuti aja apa imam ketika itu mau sujud, ikuti langsung sujud, karena rakaatnya nggak dihitung. Lalu baru kemudian di rakaat yang kedua melakukan hal yang sama. Kalau imamnya terlalu cepat lagi, nggak perlu di rakaat yang kedua yang nggak perlu baca, nggak perlu selesaikan Fatihah. Kalau selesaikan Fatihahnya nggak selesai, imam ruku langsung dia ruku sehingga dapat rakaatnya. Kalau ngotot lagi kayak seperti rakaat pertama, mau menyelesaikan Fatihahnya lagi, ya nggak dapat lagi rakaatnya. Jadi supaya dapat rakaat, makmumnya ini mesti seperti masbuk. Imamnya rukuk, dia juga ngikutin rukuk walaupun Fatihahnya nggak selesai. Asalkan apa? Asalkan dia nggak baca yang sunnah. Apa yang sunnah? Ya, kalau rakaat pertama tadi Allah berkabira sama a'udzu. Kalau kejadian rakaat kedua pakai a'udzunya doang. A'udzunya yang dibaca. Langsung aja baca bismillah, dengan begitu dia bisa langsung ikuti imam rukuk kalau imamnya rukuk. Dan dengan begitu di 4 rakaat, kalau imamnya begitu terus di 4 rakaat, Fatihahnya dia ditanggung sama imam sisanya, sehingga 4 rakaatnya didapat dari awal sampai akhir. Kalau dia ketika imamnya rukuk dia langsung rukuk,
tidak melanjutkan Fatihahnya sampai selesai. Begitu. Ya. Itu yang ingin saya luruskan dari jawaban yang kemarin. Kita bacakan Fatihah untuk yang dihaulkan malam ini khusus, yaitu almarhum Bapak Tono bin Sudirman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, angkat derajatnya dan Allah taala tempatkan di surganya, dan dapat diberikan rezeki berupa syafaat Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadina wa hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan Fatihah yang kedua untuk Bapak Ma'mun bin Soleh yang sedang dirawat di rumah sakit. Beliau adalah orang tua dari kru hadroh, yaitu kawan kita saudara Badam, saudara Babang ya. Nah, kemudian yang kedua yang baru saja wafat kemarin, Ustadz Ma'mun Mansur, penasehat Masjid Al-Huriyah, juga salah seorang kerabat dari kawan kita saudara Andre berumpul-umpul, wafat kemarin. Kita doakan semoga yang sakit segera disembuhkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan yang wafat semoga Allah taala jadikan wafatnya wafat husnul khatimah, diberikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan pun juga saja Allah Subhanahu wa taala ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Tentunya juga di antara kita dan di tetangga musola ini, tangga musola Istiqamah, ada juga yang sedang sakit, yang lagi isoman, isolasi mandiri dengan penyakit wabah yang ada sekarang ini. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan untuk mereka. Allah taala berikan kesabaran, Allah berikan kekuatan batin, dan dijadikan segala ujian ini untuk kita semuanya jadi berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan berbuah derajat yang mulia di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Ala hadini wa hadratin Nabi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita dengarkan tausiah dari guru kita Bapak Ustaz Muhammad Nur. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya kita hormati guru mulia kita Fadilatul Ustaz Ad-Da'i Allah Kaji Akhir Allah Rabbi. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat dan afiat. Hajat-hajat beliau baik yang beliau telah minta kepada Allah dan semoga minta kepada Allah dan tidak lupa minta kepada Allah. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Bapak Haji Ma'mun Madani dan kedua Musalla Al-Madinah Bapak Ishaq, Bapak Iskandar, dan orang-orang tua kita yang hadir pada saat ini yang saya tidak sebutkan satu persatu. Semoga beliau-beliau senantiasa dalam rahmat Allah, dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Begitu kita yang hadir senantiasa memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini. Kita masih berikan nikmat iman, Islam, panjang umur dalam sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kedua kaki kita ini dalam rangka menuntut dan mencari ilmu sekalian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi berita alam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat dan semoga telah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirnya kita ke sini dalam rangka kita mengamalkan daripada perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, "Alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'il hukama." فإن الله يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بماء المطر. Wajib atas kalian untuk hadir, duduk bersama para ulama, wastima'i kalamil ulama, para hukama, dan mendengarkan ucapan-ucapan para hukama. Karena kita duduk di majlis-majlis ilmu semacam ini, kita mendengar ucapan-ucapan para guru kita, para ulama-ulama kita, itu dapat menghidupkan hati kita yang mati. Allah Ta'ala akan hidupkan hati kita yang mati, hati kita yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita yang belum mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati kita yang belum mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita yang belum mengenal apa arti hidup di dunia ini, hati kita yang belum mengenal atau belum sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan sebab kita duduk di majlis para ulama, di majlis ilmu, di majlis zikir, kita mendengarkan ucapan-ucapan ulama, kita mendengarkan ucapan-ucapan para hukama. Kata baginda Rasulullah, yuhyil qalbal maita, maka hati kita akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Taala menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan air hujan, tidak ada yang menyamai air yang kita miliki di muka bumi ini. Kalau seandainya kita mempunyai pohonan, kita siram dengan air yang ada di rumah kita, seberapa banyak pun air yang kita berikan kepada tanaman kita, kepada tumbuhan yang ada di muka bumi ini, namun dengan air yang turun dari hujan, itu nilainya sangatlah jauh sekali. Air yang turun dari langit atau air hujan itu dapat menyuburkan tanaman-tanaman yang layu, tanaman-tanaman yang kurang air. Namun sekalipun hanya sebentar air hujan itu membasahi pohonan, itu manfaatnya lebih besar dibandingkan air-air yang ada di muka bumi ini. Begitulah pada ucapan-ucapan para ulama dan para hukama yang kita akan dengarkan nanti. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengarkan ucapan-ucapan para ulama dan para hukama, kita pulang menambahkan rasa cinta kita kepada Allah, menambahkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan senantiasa menjaga perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara ilmu yang akan kita dapati, sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam hadis qudsinya, la ilaha illallah hisni, kata Allah Ta'ala, ucapan la ilaha illallah adalah bentengku, wa man dakhala hisni amina, siapa orang yang masuk ke bentengku maka dia akan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah bahwa kita mempunyai satu yang sangat berharga, yaitu berupa zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ini diajarkan para ulama kita, diajarkan oleh guru-guru kita. Wabil khusus ketika kita selesai daripada salat maghrib kita, selesai daripada salat isya subuh kita, umumnya kita memperbanyak baca zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah bukan sembarang zikir, dan ternyata zikir itu bersanad dan bersambung kepada beliau Rasul, bahkan kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
dan jaminannya kata Allah Ta'ala, siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia akan memasuki bentengku dan akan diselamatkan oleh Allah dari azabnya. Bahkan Nabi Allah Musa alaihissalam telah berkata, pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ajarkanlah aku satu amalan untuk mengingatmu. Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Lalu kata Nabi Allah Musa, ya Allah, semua hamba-hambamu di muka bumi ini mengucapkan zikir itu, mengucapkan la ilaha illallah. Mereka mampu mengucapkan la ilaha illallah. Namun yang aku inginkan adalah zikir yang aku akan terselamatkan, aku terlindungi dari azab-Mu ya Allah. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Hai Musa, kalau seandainya ucapan la ilaha illallah ditimbang dengan bumi beserta makhluk-makhluk, ditimbang dengan langit beserta makhluk-makhluknya, dan ditimbang dengan bumi beserta isi-isinya, di satu pihak dengan satu ucapan la ilaha illallah, maka bumi dan langit tidak akan mengatasi ucapan la ilaha illallah, karena begitu agungnya dan begitu mulianya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah sama-sama kita menghidupkan hati kita, kita menghidupkan mushola dan masjid kita menghidupkan waktu-waktu kita menghidupkan ilmu kita. Jangan setiap kali kita selesai daripada salat maghrib kita, selesai daripada salat subuh kita, tidak segera kita meninggalkan masjid kita, tidak segera kita meninggalkan mushola kita ikut bersama berjamaah dan mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena itulah yang diajarkan oleh para ulama, yang diajarkan oleh para guru-guru kita, diajarkan para asatidz kita, yang sampai sekarang, sampai detik ini banyak para jamaah, para orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang alhamdulillah mereka istiqamah menghidupkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita senantiasa menjaga itu, maka bumi kita, maka hati kita akan menjadi pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqamah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairal jazaa. Ustaz Muhammad Nur atas tausiah beliau. Semoga apa yang kita dengar bagi beliau Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di hati kita dan membuahkan amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع الكريم المبارك. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia siram hati hamba-hambanya dan sanubari mereka dengan rahmatnya. Ia jadikan sebagian hati mereka itu adalah tempat untuk rahmat dan pandangannya. Jika Ia pandang mereka dengan hati yang mereka miliki, maka Ia datangkan redha-Nya untuk sebagian yang lainnya, dan merekalah menjadi kunci keberkahan untuk makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laulahum bainal anam ladukkatil jibalu min irtikabil ma'siyati. Begitu kata seorang penyair ulama kita di zaman lampau. Jikalau bukan karena keberadaan mereka di antara manusia,
kadukdikatil jibal. Niscaya akan digoyang-goyangkan, digoncangkan, dihancurkan gunung-gunung itu. Karena apa? Karena banyaknya maksiat kepada Allah. Tapi keberadaan para aulia, keberadaan mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala, pemilik hati suci, yang suci dari kedengkian, yang suci dari keserakahan duniawi, yang suci dari keangkuhan dan kesombongan, yang ada di hati mereka adalah kerendahan di mata Allah, hina di mata Allah. Yang mereka kenal dengan hati mereka adalah ketulusan dan keikhlasan. Pemilik hati yang suci menjadi pusat keberkahan dan sumber keberkahan para makhluk. Dari itulah Allah Subhanahu Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadisnya, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penuh kasih sayang niscaya dikasihi Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wahai kalian, sayangilah mereka-mereka yang di bumi, niscaya akan menyayangi mereka yang di langit. Yang memiliki rahmat di dalam hati, tanda sucinya hati, tidak akan pernah dapat ia mencela orang lain, menyakiti orang lain. Mana mungkin kasih sayang itu bertolak belakang dengan kebencian. Dan caci maki adalah gambaran kebencian. Yang mereka kenal dengan hati mereka yang suci, yang dipenuhi rahmat, adalah doa yang mereka panjatkan untuk mereka-mereka yang di sekelilingnya dan di sekitarnya. Begitulah keadaan dan hal ihwal hati para kekasih Allah. Jadilah mereka sumber keberkahan untuk yang lain. Dan begitulah hakikat muslimin dan muslimat, menjadi keberkahan untuk lainnya karena rahmat yang penuh ada di dada mereka, mengenyahkan segala bentuk kerugian dari orang-orang yang di sekitarnya, menjauhkan dari mereka kesialan dari sejauh-jauhnya. Haul yang kita lakukan di malam ini adalah satu dari gambaran rahmat yang ada dalam keluarga seseorang kepada yang telah wafat. Di dalam doa yang selalu kita panjatkan sehabis sholat pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita doa itu dalam Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Coba kata Allah, perhatikan ayat ini. Ini ayat berupa doa. Hampir setiap hari kita panjatkan di dalam diri setelah kita sholat, di doa-doa kita, atau di luar sholat kita, di waktu kita menghadiri acara-acara, apakah tahlilan 7 hari, 40 hari, sahaul, maulid, apapun acara itu, perkumpulan agama yang kita hadiri, yang mendoa biasanya nggak lepas dari doa ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ampuni kami dan orang-orang yang telah mendahului kami membawa iman.
Dan jangan kau jadikan di dalam hati kami rasa dengki benci lilladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Lihat, kenapa? Karena gak mungkin kebencian nyatu dengan rahmat. Orang yang hatinya rahmat kepada orang lain, penuh kasih kepada orang lain, yang keluar dari mulutnya adalah doa, ighfir lana wa li ikhwanina, doakan ampuni kami dan saudara-saudara kami. Itu. Maka ketika penuh rahmat, Allah Ta'ala singkirkan sifat ghil, sifat kebencian dan kedengkian dari hati orang itu. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan kau jadikan dalam hati kami ada sifat kebencian, kedengkian kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, sungguh engkau maha penyayang, maha pengasih. Disebutkan rahmat rahim, sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berarti yang maha memberi rahmat, maha mengasihi dan penyayang. Inti dari hal ini adalah demikian, sifat itu ada di dalam kaum muslimin muslimat. Maka menjadilah kaum muslimin satu dengan yang lain memberi berkah kepada yang lainnya. Yang satu sumber berkah, yang satu menjadi wadah berkah, menerima keberkahan dari yang lain. Dengan doa yang kita panjatkan itu, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Berapa banyak yang di kuburan sana itu selain yang kita kenal, banyak sekali mendapatkan barokah dari itu doa. Bahkan yang gak kita kenal lebih banyak daripada yang kita kenal. Ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang mendahului kami membawa iman. Dari zaman kapan itu? Bukan cuma dari zaman kakek kita, tapi terus ke atas, nenek moyang kita terus ke atas, selama mereka mukminin muslimin wafat dalam iman. Dari zaman Nabi Adam diliputi oleh doa ini dan dengan keberkahan. Kita ingatkan tentang kisah seorang di zaman salaf. Ada tetangganya wafat, lalu diimpikan oleh tetangganya yang lain yang kenal dengan dia. Dan ternyata dalam mimpinya dia lihat tetangganya dalam kesusahan di alam barzakh. Lalu dia bangun dari tidurnya dan terpikirkan itu. Sampai kemudian di satu malam dia tidur, dia mimpi lagi. Mimpi dia lihat tetangganya yang wafat itu yang belum lama dalam kesusahan, dalam mimpinya dia lihat, sekarang dia dalam kebahagiaan. Lalu dia tanya, gimana engkau hari-hari ini? Alhamdulillah, aku dalam kebahagiaan sekarang. Allah telah bebaskan aku dari dosa, dari azab. Kok bisa? Iya. Ada orang lewat di dekat kuburan kami baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, surat Al-Ikhlas. Lalu dia hadiahkan pahalanya kepada orang-orang yang di kuburan itu semuanya. Aku termasuk yang dikubur di situ. Dan aku kebagian dari surat Al-Ikhlas, pahala huruf kepala huruf waw. Jadi huruf waw itu kan ada kepalanya yang putar, ada badannya ke bawah. Jadi pahala huruf waw cuman kepalanya doang yang didapat dari pahala huruf waw itu, bisa membebaskan dia orang ini dari azab kubur. Sehingga yang tadinya susah jadi senang, yang tadinya dalam azab sekarang dalam nikmat. Itu gara-gara ada yang hadiahin pahala bacaan qul huwallahu ahad ke ahli kubur di situ, masing-masing dapat bagian. Ini tetangganya dapat bagian huruf waw, kepalanya doang.
apalagi kalau keseluruhan huruf waw, apalagi kalau keseluruhan bacaan surat Al-Ikhlas. Nah, itu bagian dari makna berkahnya orang muslimin kepada orang yang lain. Dari itu kata ulama, ketika ada seseorang di dalam Syekh Mullah Ali Al-Qari di dalam salah satu kitabnya Yaqatul Mafatih, beliau menyebutkan tentang sebuah hadis Rasul yang berbunyi yang disebutkan oleh Imam di dalam kitab Fathul Qadir. Kata Rasul dalam hadis, man shalla as-salatu alayya nurun ala sirat. Berselawat kepadaku itu adalah cahaya di atas jembatan sirat. Orang yang banyak selawatnya berarti makin banyak cahaya. Nanti jembatan sirat dia terang jalannya. Kalau semakin banyak selawatnya kepada Rasul. Lalu beliau katakan, man shalla alayya yaumal jum'ah 80 marrah ghafarallahu lahu dzunub 80 sanah. Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasul, di hari Jumat 80 kali, dalam riwayat yang lain setelah salat asar, Allah Ta'ala akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Kata ulama Syekh Mullah Ali Al-Qari menyebutkan kalau orang itu di hari itu gak punya dosa, kan dosa ini bisa diampuni dengan banyak amal soleh. Di antaranya salat fardu. Kata Rasul, Ramadan ila Ramadan kafaratun lima bainahuma. Satu Ramadan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lain jadi kafarat dosa antara keduanya. Kemudian antara fardu yang satu dengan fardu yang lain kafarat antara keduanya. Kalau kita salat zuhur, kemudian kita salat asar, dosa yang antara salat zuhur dan salat asar diampuni dengan dua salat ini. Antara salat asar dan salat maghrib, kalau kita kerjain dua salat itu, antara dosa keduanya Allah telah ampuni dengan sebab kita kerjain dua salat itu. Jadi banyak amalan yang membuat dosa kita diampuni Allah. Wudu, ketika kita mau salat atau ketika kita baca Quran, kita wudu. Wudu itu menjatuhkan sholat ke dosa-dosa yang ada di anggota wudu kita, bahkan di seluruh tubuh kita. Kalau kita cuci muka dengan air yang mengalir dari muka kita dan menetes, jatuh juga dosa-dosa dari muka yang ada di muka kita. Apa dosa yang di muka kita? Yaitu melihat aurat-aurat dengan mata kita, itu dosa. Gugur dosa itu dengan wudu. Tangan begitu juga, kaki begitu juga. Kata Imam Al-Ghazali, kalau dia khusyuk di dalam wudunya, jika bicara yang duniawi di dalam wudunya, maka anggota wudu semuanya, anggota tubuh semuanya mendapatkan ampunan dari dosa. Kalau enggak, maka yang ada di anggota wudu aja dibersihkan dengan amalan wudu. Kata ulama ini, kalau di saat itu dia baca di hari Jumat itu bisa saat dibaca selawat itu 80 kali, kemudian dia udah bersih dengan yang lain, bersih dengan wudu, bersih dengan salat fardu, bersih mungkin dengan sedekah, bersih mungkin dengan ini, dengan itu, sehingga di saat dia baca selawat 80 kali itu tak punya dosa dia. Maka yang diampuni oleh Allah Ta'ala dengan bacaan sholawatnya 80 kali adalah dosa orang tuanya 80 tahun. Ini kan makna keberkahan. Yang baca anaknya 80 kali sholawat di hari Jumat habis sholat asar, yang diampuni orang tuanya. Orang tuanya juga kerjain amalan yang sama, misalnya keluarga Masya Allah kerjain amalan selawat itu
Orang tuanya baca juga tuh salawat habis sholat asar di hari Jumat 80 kali. Sehingga orang tuanya udah dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Berarti gak perlu lagi dari salawat yang ini dari anak. Dapat yang siapa? Untuk siapa itu ampunan? Yang 80 tahun diampuni oleh Allah Ta'ala. Untuk tetangganya. Berapa orang tetangga yang ada di sekelilingnya dapat ampunan Allah gara-gara di kampung itu, di RT-nya ada orang yang selawat 80 kali habis sholat asar di hari Jumat. Dan tetangga di dalam syariat Islam 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu berapa orang itu kalau di zaman kita? Makin banyak orang yang tinggal rumah yang ada, makin banyak orang yang tinggal, makin banyak orang yang mendapatkan ampunan berkat satu orang. Bukan berkah yang orang. Dia menjadi sumber berkah dan dia menebarkan berkah dan yang lainnya mendapatkan berkah dari dirinya. Itulah orang Islam. Dan haul mempunyai makna itu. Orang yang sudah wafat, kita haulkan keluarga kita, apakah orang tua, ataukah ibu, ataukah bapak, ataukah kerabat yang lain, kita haulkan. Di dalam haul bacaan-bacaan yang mendatangkan pahala banyak. Salawat ada, doa ada, Al-Quran ada. Al-Quran satu aja kita baca. Kalau kita baca dengan berwudu, maka setiap satu ayat, satu huruf mendatangkan 50 pahala. Satu huruf. Orang diundang tahlil 40 hari ke haul 47 harian semacam itu. Kapan diundangnya? Di sholat Isya. Biasanya diundang siapa? Orang musola. Kan begitu. Orang musola habis ngapain itu kalau habis Isya? Habis sholat. Biasanya umumnya kalau habis sholat Isya masih dalam keadaan berwudu. Diundang tahlil, itu baca Al-Quran. Alif Lam Mim. Apalagi kalau ada khatam Qurannya, banyak Quran dibaca itu. Kalau nggak ada khatam Quran, minimal Al-Quran yang ada di waktu tahlil. Amanar Rasul, ayat kursi, Qul huwallah, A'udzu birabbil falaq, bin nas, Al-Fatihah. Itu satu hurufnya 50 kebajikan, 50 pahala. Itu baca berapa orang yang diundang? Kalau yang diundang 30 orang, 40 orang aja udah berapa itu pahala yang terkumpul di situ? Dia hadiahkan kepada almarhum. Banjiran kiriman itu kuburnya. Karena pahalanya begitu berlimpah. Kenapa itu orang dapat begitu banyak kiriman pahala? Dan tentunya dia akan kegirangan di alam barzakh sana karena keberkahan yang hidup. Ketika yang hidup ini melakukan dan mengadakan itu, mengumpulkan orang untuk berzikir dan meniatkan pahalanya buat almarhumin, almarhumat, kerabatnya, keluarganya, maka yang hidup ini menjadi sumber berkah buat yang wafat. Kenapa itu menjadi begitu? Ada rahmat di dalam hatinya. Enggak mungkin kalau dia kesel banget sama orang yang meninggal itu, ngapain bikin haul? Yang ada karena rahmat dan kasih sayang dia keluarkan uang, dia sisihkan waktu, dia sibukkan diri, masak ini, masak itu, dia sibukkan diri untuk undang mana, undang sini. Dia semuanya berkorban untuk itu semuanya karena ada rahmat dalam hatinya terhadap orang yang wafat yang akan didoakan, apakah orang tuanya atau kerabatnya. Nah, rahmat inilah yang menjadi dorongan buatnya. Rahimuna yarhamuhumur rahman. Ketika Rasul sebutkan dalam hadis tadi bahwa orang bahwa Allah Ta'ala akan merahmati orang yang mendapatkan, yang mempunyai rahmat, maka yang menjadi sumber berkah untuk orang yang wafat karena dia punya rahmat dalam hatinya dan itu jadi dorongan yang dia berbuat demikian, maka dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada ruginya jadi orang Islam. Yang sana, yang almarhumin, marhumat dapat berkah, kiriman pahala berlimpah banyak dari yang hidup. Yang hidup karena melakukan itu karena sayang, karena kasih terhadap yang telah wafat, saudara-saudaranya, orang tuanya, atau
siapapun mereka, maka dia ketika mempunyai rahmat demikian dapat rahmat dari Allah. Yarhamhum man fis sama. Mereka dikasih dan disayangi oleh yang di langit, oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka itulah yang terjadi di antara kita kaum muslimin. Keindahan, kemuliaan yang ditebarkan oleh kita dan di antara kita, dan didapatkan oleh kita dan di antara kita adalah semata-mata karena rahmat yang kita miliki, dan semua itu bersumber dari rahmatnya Sayyidina Muhammad. Karena beliau kita ngerti ini. Dari mana orang yang bikin haul ngerti haul? Kalau bukan sumber-sumber dan ujungnya Sayyidina Muhammad. Baca Quran, amanar Rasul, alif lam mim. Baca ini, baca itu. Wahyu dari Allah Ta'ala turun, wasilahnya Sayyidina Muhammad. Salawat kepada Nabi yang dimaksud Sayyidina Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Orang berselawat kepada Nabi, minta kepada Allah, ya Rabb salli, ya Rabb salli, ya Rabb berselawatlah kepada nabiku Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, permintaan dari si hamba ini kepada Allah untuk Allah Ta'ala agar Allah berselawat kepada nabinya, lalu kemudian dibalas oleh Allah Ta'ala dengan merahmatinya 10 kali balasan untuk satu salawat. Lagi-lagi rahmat berlimpahan kepada si pembawa, si pelaku salawat, pembaca salawat. Kalau diperhatikan, gak ada siangnya untuk kehidupan orang muslim. Gak ada rugi, kerugiannya di mana jadi orang Islam. Itu Allah Ta'ala katakan, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang pertama kali yang keluar dari kerugian di alam dunia ini dan akhirat adalah orang yang beriman kepada Allah. Maka jangan percaya dengan kabar yang disebarkan oleh siapapun di dunia ini bahwa orang yang beriman kepada Allah telah beruntung. Gak ada benarnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wal 'asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah, Allah bersumpah agar bayangan-bayangan, gambaran-gambaran yang bertolak belakang dengan ini terbantahkan dan ternyahkan jauh-jauh. Wal 'asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, semuanya manusia itu dalam kerugian. Semua, dengan berbagai macam lapisan manusia, jabatan yang tinggi ke ataukah tidak, jadi penguasa alam ataukah tidak, penguasa materi banyak ataukah tidak, mereka semua merugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, berwasiat dengan yang hak dan dengan kesabaran. Diajarkan kita oleh Allah dengan ayat ini untuk tidak terpesona dengan kehidupan para kufar musyrikin. Terkenal di dunia, di majalah-majalah wajahnya selalu terpampang, apartemennya bagus, tenar namanya, padahal masih muda, pengusaha, ganteng, padahal masih muda. Terpesona kenapa? Kalau mereka kufar musyrikin, apa yang mesti dijadikan sebab takjub kita? Padahal Allah Ta'ala sudah katakan itu orang rugi itu. Kalau wafat demikian tidak akan ada untungnya di alam akhirat. Allah ingin kita memandang bahwa keberuntungan, rahmat, dan segala yang mendatangkan kebahagiaan hanya ada
pada diri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tentunya keluarga ketika mengadakan haul untuk orang tuanya yang telah wafat misalnya, nggak lepas dari bimbingan yang wafat dulu dan usaha yang wafat dulu memperjuangkan tarbiyat hasanah, akhlakul karimah kepada keluarganya sehingga jadi timbal balik. Ya, kalau ada orang tua gak ngajarin apa-apa ke anaknya lalu dia mau meninggal, ketika hidup anaknya gak diajarin akhlakul karimah, gak diajarin bagaimana cara membalas jasa orang tua yang telah wafat, bagaimana seorang anak mestinya kepada orang tuanya, gak diajarin sama sekali, gak ada tarbiyah Islamnya. Lalu kemudian wafat, apa yang bisa diharapkan dari orang yang hidup ini? Tapi karena ada timbal balik itu, yang satu ngajarin berusaha berjuang, lalu tertanam dalam nilai-nilai baik dalam keluarganya. Wafat ini wajarlah di keluarganya ini mengingat yang telah wafat. Dikeluarkanlah harta, dikeluarkanlah waktu, dikeluarkanlah kesibukan diri mereka untuk mendoakan yang telah wafat. Minimal sehabis sholat berdoa Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Kan ini Pak. Sempatkan doa itu untuk mengingat yang telah wafat orang tuanya. Kenapa anak-anak ini berdoa? Karena perjuangan orang tuanya waktu masih hidup. Dia tahu hadis yang berbunyi dama Adam in qata'amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yantaba'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Dia tahu kalau anak soleh ini yang bakal mendatangkan keberuntungan kalau saya sudah wafat nanti. Maka orang tua ini berjuang bagaimana anaknya supaya jadi soleh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Gambaran haul, inti haul adalah gambaran rahmat yang dimiliki seorang dan gambaran keberkahan kaum muslimin satu dengan yang lain. Dan Allah ingin bahwa orang-orang Islam hanya menebarkan rahmat dan kasih sayang, tidak sebaliknya. Bahkan yang menebarkan fahisyah kekejian Allah telah kecam dalam Al-Quran. Dikecam dengan azab dan pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara yang disebutkan oleh ulama tentang makna tarbiyah keluarga ketika satu ada timbal balik waktu mereka hidup ataupun setelah yang satunya wafat. Yang terkait dengan pembahasan lanjutan kita di majelis ini adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Nu'aim. Kata beliau Rasul dalam hadis itu, Allah berkata dalam hadis qudsi, inni alaitu ala nafsi alla udkhilan nara man ismuhu Ahmad wala Muhammad. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku bersumpah kepada diriku bahwa aku tidak akan memasukkan neraka orang yang namanya Ahmad dan aku tidak akan masukkan neraka orang yang namanya Muhammad. Ketika ada seorang mempunyai anak lalu orang ini kan satu perjuangan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, sehingga dia namakan pilihan nama itu. Bahkan ada kebiasaan baik di antara kita, kalau ada orang bukan namanya Muhammad, kalau ada pergi haji ditambahin namanya Muhammad. Mendapat keberkahan dari hadis ini. Bahkan disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu warda.
Kata beliau, asar dari Sayyidina Ali, ma min ma'idatin wudi'at, tidak ada hidangan yang disiapkan fahadara 'alaiha man ismuhu Muhammad atau Ahmad, lalu hadir di hidangan itu seseorang yang namanya Muhammad atau Ahmad, illa qaddasallahu dzalikal manzil fi kulli yaumin marratain, melainkan Allah Ta'ala sucikan rumah itu di setiap hari 2 kali. Keberkahan nama Muhammad. Ini kalau ada orang yang kita undang ke rumah, ada acara apa, yang nama diantara undangan yang ada yang namanya Muhammad. Allah sucikan rumah itu 2 kali sehari, dibersihkan dari kotoran-kotoran yang bikin itu rumah gak enak. Seperti kita di rumah ini, di rumah yang kita tempati, kalau setiap hari gak disapu, seminggu itu gak enak. Setiap hari gak dipel, seminggu aja gak enak. Jalan, minjak kupingnya gak enak. Mau duduk di ruang tamu, gak enak. Sana sampah, di sini sampah, di situ jalan lengket. Kenapa? Gak dipel, gak disapu tiap hari. Itu gambaran sesuatu yang hissi, yang bisa kita rasakan dengan mata, dengan tangan, dengan diri kita sendiri. Dan Allah Ta'ala mensucikan rumah itu 2 kali dengan kesucian maknawi yang membuat orang betah di rumahnya. Yang kita selalu sebutkan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tidak jadi seseorang rumahnya surga dengan TV 60 inch. Kalau setiap hari anaknya berantem mulu satu dengan yang lain. Gak jadi rumahnya seorang itu surga dengan sofa-sofa mewah yang harga puluhan juta. Nah, tiba-tiba istri dan suaminya berantem mulu. Gak bakalan jadi. Tapi jadi seseorang rumahnya itu surga ketika Allah Ta'ala sucikan dengan kesucian maknawi, sehingga surga, rumah yang zahirnya sempit mungkin hanya tinggal di kontrakan sempit, tetapi menjadi luas sekali karena makna-makna yang datang dari Rasul ada tersimpan di dalam, penuh di tengah-tengahnya. Rahmat ada di situ, sunnah ditegakkan di situ. Barulah kemudian berhak rumah ini dikatakan baiti jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini satu di antara keberkahan yang dimiliki bahkan oleh seorang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahannya menyebar kepada umat. Setiap orang yang punya nama Muhammad, Ahmad, ambil keberkahan itu dari Anda. Seakan-akan Rasul katakan begitu. Namanya dia sama mana-mana, ambil keberkahan. Allah Ta'ala tidak disebutkan dalam hadis riwayat dari Imam Dailami Abu Nu'aim tadi bahwa dia bersumpah kepada dirinya dia tidak akan masukkan neraka seorang yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tentunya yang demikian ini berdampak dengan kepribadian seseorang yang dinamakan. Seseorang ketika bernama Muhammad, bernama Ahmad, lalu memasuk tempat-tempat maksiat, dia malu dengan namanya lah. Pantasnya nama Muhammad ini masuknya ke pengajian, masuknya ke majelis ta'lim, musola, ke masjid, cakep. Tapi nama Muhammad dan Ahmad, kita namanya Muhammad, namanya Ahmad, itu mau masuk tempat maksiat, malu dengan namanya. Dengan demikian dia tercegah dari kemaksiatan itu. Begitupun perempuan, ada wanita namanya Khadijah, namanya Aisyah, namanya Zainab, namanya Ruqayyah, nama-nama bagus yang datang dari Nabi kita. Gak pantas ketika datang ke tempat-tempat yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berpakaian yang tidak memenuhi, tidak sesuai dengan syariat. Kalau dia sadari dengan begitu, namanya akan mencegahnya dari keburukan. Namanya akan membuatnya menjadi mulia. Dari itulah kita bisa paham kenapa kalau orang yang dinamakan Muhammad, Allah Ta'ala tidak akan masukkan ke
Karena jika dia sadar dengan nama itu, maka dia akan jaga kemuliaan namanya sehingga Allah Ta'ala akan menjadikan dia penghuni surga. Lain ketika seseorang mempunyai nama yang diambil dari orang-orang yang asyrar. Ada orang iseng, alhamdulillah, namain anaknya Abu Lahab. Nanti nggak punya nama orang lain. Yang satu abangnya namanya Abu Lahab, adanya namanya Abu Jahal. Karena nggak punya didikan, maka dia namakan namanya dengan nama begitu. Jangan salin siapa-siapa kalau si anak nanti besar, kalau kemudian jadi orang-orang yang durjana. Karena namanya nggak mendatangkan sifat malu untuk dirinya sendiri. Diambil dari seseorang yang nggak punya sifat malu. Dari itu, kalau dibilang nama itu mempunyai pengaruh terhadap seseorang, iya, kenapa tidak? Nama tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang. Apalah arti sebuah? Oh, banyak artinya kalau kita nama. Dan itu kata Rasul dalam hadisnya. Innakum satunadawna bi asma'ikum fahassinu asma'akum, kata Rasul. Kalian itu bakal dipanggil oleh Allah Ta'ala nanti dengan nama kalian, maka bagusin nama kalian. Ya, kalau ketika kita punya nama Muhammad, ya Muhammad Akbil, kata Allah nanti di hari kiamat. Nah, kita semua bakalan datang kepada Allah Ta'ala menghadap dia di hari kiamat satu persatu. Dipanggil dengan nama kita. Muhammad datang sini, datang Muhammad Anu, Ahmad Anu, Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Qadir, nama-nama indah. Maka dipanggil Allah Ta'ala dan didengar oleh khalayak yang hadir di padang mahsyar. Enak didengarnya. Tapi sebaliknya pun tidak. Maka Rasul menyuruh kita untuk memperbagus nama. Jadi untuk orang Muslim, nama itu punya banyak makna dan arti, bukan seperti yang digaungkan oleh sebagian orang. Apalah arti sebuah nama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang dipandang Allah dengan rahmat-Nya. Allah telah angkat kita di dalam kemuliaan-Nya. Allah telah jadikan kita hamba-hamba yang dirindukan Rasul-Nya dan merindukan Rasul-Nya, berada di tengah-tengah hati Rasul-Nya dan ada Rasul di tengah hatinya. Semoga Allah telah jadikan majlis ini yang penuh dengan rahmat, sehingga kita telah selalu dilimpahi rahmat dan langkah-langkah kita selalu mendatangkan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis ini dengan zikir kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala dengan zikir kita, Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang berzikir kepada Allah di setiap waktu. Ketika kita duduk, ketika kita bangun, ketika kita jalan, ketika kita berdiri, ketika kita melakukan apapun aktivitas keseharian kita di alam dunia ini. Semoga zikir ini membawa cahaya di alam kubur kita kelak dan membawa kebahagiaan di alam kubur kita kelak, menyelamatkan kita dari azab Allah Ta'ala yang pedih. Amin ya rabbal alamin. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya
hati terlintas sesuatu kata di dalamnya, dan ketika ia berkata Allah mendengar, dan hajat-hajat ini terlintas di dalam sanubariku dan kalian, dalam hatiku dan kalian, yang maha mendengar mendengarnya, yang maha melihat melihatnya. Semoga hatiku dan kalian dilihat Allah dengan pandangan rahmatnya, dilihat Allah dengan pandangan kasih sayangnya, didengar Allah dengan kata-kata yang mendatangkan rahmat dan kasih sayangnya, dengan kata-kata yang mendatangkan maghfirahnya, lintasan-lintasan yang berasal dari malaikat dan dari Ar-Rahman yang mendatangkan kebaikan, lintasan-lintasan yang mendatangkan keberkahan. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, terlampau banyak hajat terlintas di hati kami, tapi Engkau maha mendengar. Ini kami di hadapan-Mu ya Rabb, bersimpuh di istana-Mu ya Rabb, hadir menjadi tamu-Mu ya Rabbi. Wahai pemilik istana mulia ini, wahai yang menjadi tuan rumah yang kami agungkan dan kami sembah, wahai Allah pemilik alam semesta, kami buka hati kami di hadapan-Mu ya Rabb dengan segala hajat yang terlintas di dalamnya dan ada, dan Engkau maha mengetahui apa isinya. Ya Rabbi ya Rahman, hajat duniawi, hajat ukhrawi kami simpan di dalam hati ini dan kami ungkapkan dengan sanubari ini. Ya Rabbi, dengarkan ya Rabb dan kabulkan ya Rabb, dan segala yang kami inginkan penuhi ya Rabb, dan segala yang kami butuhkan berikan ya Rabb. Wahai yang maha pemberi, wahai yang maha memberikan, wahai yang maha bijaksana, wahai yang menamakan dirinya Al-Wahhab, yang menamakan dirinya Al-Mu'ti, yang menamakan dirinya Al-Mannan. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, 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 ya Allah. Dengan zikir ini bangkitkan hati kami, dengan zikir ini bangunkan hati kami, dengan zikir ini sadarkan hati kami, sehingga ia tahu bahwa Engkau terus melihat, bahwa Engkau terus mendengar, bahwa Engkau terus mengetahui. Jangan sekali lagi yang menjadi lalai sehingga beranggapan bahwa Engkau tak lihat ketika ia berbuat maksiat, bahwa Engkau tidak mendengar ketika ia berghibah dan berbohong, bahwa Engkau tak mengetahui ketika ia berkhianat. Ya Rabbi, ya Arhamar Rahimin, Kau hanya melihat ke dalam hati hamba-hamba-Mu. Tak Kau lihat apakah fisiknya sempurna ataukah tidak, tapi yang Kau lihat adalah hatinya untuk menghadap kepada-Mu nanti. Hatinya bagaimana keadaannya di alam dunia ini. Ya Rabb, perbaiki hati kami ya Rabb, sehingga tak lagi lalai di semasa hidup kami, tak lagi kami bersangka dan beranggap bahwa Engkau datang bersembunyi di hadapan mata kami. Ya Rabb, Kau maha mengetahui semua seluk-beluk alam semesta, dan Kau maha mengetahui apa yang ada di dalam diri hati ini ya
Wahai Allah yang Maha mendengar segala doa, berikan dan kabulkan doa dan hajat-hajat kami di malam ini ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah.
Facebook atau di Instagram yang sudah tahu bahwa sholat istiqamah jadwal majelis kita malam Kamis yang akan datang. Begitu. Dan kita terima kasih kepada Bapak Musola Haji Ishak Bapak Iskandar dan Pak Sesepuh yang ada di Musola Madinah ini, Bapak Haji Widodo dan yang lain, Bapak Mama, Bapak Haji dan yang lain, atas dukungannya di acara malam ini. Semoga mereka semuanya dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjaga Allah dalam sehat walafiat, dihindari dari segala penyakit, wal batin, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.